dalam surga. Bapa kami yang di surga, Kuduskanlah kuduskanlah namamu, namamu, Datanglah datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu jadilah kehendakmu, seperti di dalam bumi surga. seperti di surga. Berikanlah kepada kami Berikanlah kami pada hari makanan ini kami secukupnya. makanan kami yang suka, Untuk kesalahan dan ampunilah kami akan kesalahan kami, orang yang bersalah kepada seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan membawa kami kepada kami daripada dalam yang jahat. pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kaulah yang punya kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Oke. Selamat malam ya semuanya ya, nggak berpanjang lebar, kami langsung ya undang Pak Seno ya untuk bawa kuasa pertukaran. Silakan Pak Seno, boleh mulai. Shalom semuanya, seluruh tubuh Kristus yang luar biasa. Saya bersyukur sekali untuk kesempatan bisa bersama-sama bergabung di dalam Jumat Agung, dan kita semua sungguh bersyukur. Hari Jumat ini disebut oleh banyak orang Good Friday. Hari Jumat yang baik. Sebenarnya ternyata Yesus mati buat kita. Itu sebuah berita yang tidak baik sebenarnya kepada Yesus. Karena Yesus mati. Bahkan dia disalibkan. Itu sebuah bentuk hukuman kepada seorang penjahat yang luar biasa pada waktu itu. Tapi bersyukurlah kita. Karena ada satu orang yang bersedia menyerahkan nyawanya. Maka kita semua hari ini sudah diberikan kesempatan untuk menerima hidup yang kekal. Luar biasa sekali. Dan biar kiranya kita sungguh percaya bahwa Jumat ini, Jumat Agung, adalah Jumat yang baik. Amin. Ya, ini adalah Good Friday. Ya, Jumat yang luar biasa buat kita semua. Dan saya ingin membawakan satu topik, yaitu the power of exchange. Kuasa pertukaran terjadi di waktu Jumat Agung, di mana kita juga menemukan arti dari Paskah. Paskah artinya kita melintasi, melewati, sehingga terjadi pertukaran di dalamnya. Mari kita lihat firman Tuhan. Dan saya mau ajak kita semua, walaupun kita dalam kondisi mute, tapi kita bisa baca ayat demi ayat yang kita akan dapatkan pada malam ini. Kita baca sama-sama dari ayat Ibrani 4, ayat yang ke-14. Silakan, boleh ditampilkan ayatnya. Mari kita baca. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Wow, hari ini kalau ingat imam besar, di Indonesia juga lagi seru ya sama imam besar. Tapi kita bersyukur karena kita punya imam besar yang agung, yang sudah melintasi semua langit. Apakah mengerti kata semua langit? Langit yang dimaksud di dalam Alkitab ada 3. Langit yang ada di bumi ini, atmosfer. Langit yang kedua ada di luar angkasa, yang tidak ada gravitasinya. Itu yang kedua, langit kedua. Langit yang ketiga artinya alam rohani, alam kekekalan, alam sorgawi. Yesus sudah melintasi semua langit tersebut. Dari langit pertama, langit kedua, langit ketiga, dia sudah mati, dia bahkan juga sudah bangkit, berarti dia juga ada di bumi, tapi dia juga sudah melintasi sampai ke alam kekekalan. Dan hari ini, pengorbanan Yesus harus kita teguh berpegang kepada pengorbanan tersebut karena iman dan percaya kita kepada dia. Kenapa kita harus berpegang teguh kepada pengakuan iman kita kepada imam besar? Kenapa dia disebut imam besar? Coba kita mau belajar. Karena ada Ibrani 4 ayat yang ke-15 berkata, mari kita lihat ayat berikutnya lagi. Mari kita baca sama-sama. Sebab
Imam besar, perhatikan, yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Ada kalimat yang bagus sekali dari ayat ini. Kenapa Yesus bisa melakukan pertukaran sebagai imam besar? Karena dia sepanjang di bumi, di langit yang pertama ini, dia sudah turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Saudara, seluruh tubuh Kristus yang mendengar renungan firman hari ini, saya merasa sungguh setiap kali dalam Jumat Agung, di saat saudara tadi sudah lakukan perjamuan kudus, ingat, perjamuan kudus itu bukan liturgi, bukan sekedar sakramen, bukan sekedar sebuah kebiasaan, tetapi perjamuan kudus mengingatkan kita bahwa Tuhan Yesus Kristus, imam besar, sudah turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Apa yang saudara sedang alami dalam kelemahan-kelemahan hidupmu? Engkau mengalami kelemahan mungkin di dalam bentuk sakit penyakit. Mungkin engkau mengalami kelemahan dari sifat-sifatmu. Mungkin engkau mengalami kelemahan dalam berbagai hal yang engkau alami. Hari ini yang lagi khawatir, lagi takut, lagi merasa sendirian, lagi merasa tertuduh. Hari ini saya mau sampaikan, percayalah, dia imam besar yang bukan sekedar duduk di atas kursi yang megah dan hebat, tetapi dia turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Saudara, kita bersyukur karena Yesus turut merasakan itu. Apa yang saudara sedang rasakan? Dia turut merasakan itu. Betapa luar biasanya. Dia bukan Tuhan yang jauh, tapi dia Tuhan yang dekat dengan kita. Sebab itu, karena dia sudah turut merasakan, berarti saya mau ajak semua kita lakukan Ibrani 4 ayat yang ke-16. Coba kita lihat ayat ini. Yuk kita baca sama-sama. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tata kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Saudara yang terkasih, mari hari ini kita dengan penuh keberanian, jangan hari ini tertuduh engkau hidup dalam kelemahan dan kemudian engkau tidak berani untuk mendatangi Yesus. Datangi dia, karena dia bukan Tuhan yang tidak bisa kita dekati. Dia Tuhan yang bisa kita dekati, kita alami. Kenapa? Karena dia sudah turut merasakan segala sesuatu kelemahan kita semua. Bahkan di dalam Ibrani 7 ayat yang ke-25. Mari kita lihat ayat berikutnya. Disebutkan bahwa karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Sebab Yesus hidup senantiasa menjadi pengantara mereka. Saudara, dia imam besar yang sudah turut merasakan kelemahan kita. Maka kita harus berani mendatangi dia. Kenapa? Karena dia adalah pengantara kita. Amin. Dia adalah jalan kepada Bapa. Maka hari ini kita bersama-sama mengalami Jumat Agung, Good Friday, di mana ada seorang pribadi jadi pengantara kita, membawa kita ke dalam alam kekekalan, hidup dalam kekekalan di dunia ini. Kita mengalami kehidupan yang baru, kita mengalami pertukaran. Hari ini saya menerima satu pernyataan yang memang menarik. Beberapa hari yang lalu ada seseorang, demi supaya dia bisa masuk ke surga, dia mengorbankan banyak orang. Tapi hari ini, Yesus justru mengorbankan dirinya, supaya kita semua bisa masuk ke surga atau mengalami kekekalan. Saudara, hari ini bersyukurlah kita, karena dia sudah turut serta merasakan kelemahan kita. Dan bukan hanya itu, dia dikatakan dalam Matius 8 ayat 17. Kenapa dia adalah imam besar? Karena Matius 8 ayat 17 berkata, hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan Nabi Yesaya. Dan ini terjadi. Dialah yang memikul kelemahan dan menanggung penyakit kita. Jadi dia bukan hanya merasakan. Saudara punya
teman, sahabat, waktu engkau sedih, waktu engkau susah, dia turut merasakan. Kalau merasakan saja, ya bagus. Ada empati, intinya ada simpati. Turut solider. Tapi harus lebih dari itu. Yesus begitu luar biasa. Dia bukan hanya merasakan, tapi dia memikul. Artinya semua kelemahan dan sakit ditanggung oleh Yesus. Jadi Yesus bukan hanya bicara-bicara. Dia bukan hanya sekedar omong-omong, tapi dia justru sudah memikul ya kelemahan kita. Bahkan dikatakan dalam Yesaya 53 sesuai dengan nubuatan yang tadi sudah disampaikan. Kata memikul artinya apa? Dia bukan hanya sekedar merasakan. Dia bukan hanya memikul. Memikul artinya apa? Dia juga menanggung semuanya. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Wow. Semua sakit penyakit, semua kesengsaraan, tahu kesengsaraan, penderitaan, masalah keuangan, persoalan kesehatan, persoalan keluarga, hidup yang sengsara, banyak pergumulan, itu dipikul oleh Tuhan. Dan firman Tuhan berkata, banyak orang mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah, tapi sebenarnya dia menanggung di dalamnya. Maka hari ini saya mau ingatkan buat kita semua, termasuk saya juga. Mari, Efesus 3 ayat 12 berkata kepada kita, di dalam dialah kita beroleh keberanian. Tadi disebut apa? Datanglah kepada tahta kasih karunia dengan keberanian. Dan kali ini kita beroleh keberanian. Ayo kita mesti berani melalui darah Yesus, melalui pengorbanan Tuhan. Kita punya jalan masuk, akses. Sudah tahu akses? Kalau mau masuk satu gedung harus ada akses card. Kalau mau masuk ke dalam satu rumah harus ada pintu akses atau kunci akses di dalamnya. Dan kita punya jalan masuk akses kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman. Ingat, itu namanya akses dalam bahasa Yunaninya prosagok, yaitu kebebasan untuk masuk. Wow, kita bersyukur saudara karena kita punya kesempatan untuk masuk, bertemu dengan Bapa oleh karena Yesus yang menjadi pengantara buat saudara dan saya. Mari hari ini lewat perenungan kita di Paskah, dan saya mau ajak kita justru hari ini ingat baik-baik, kekristenan tanpa Paskah bukanlah kekristenan sejati. Justru kekristenan kita harus mengenang, merenungkan, bahkan mengingat Jumat Agung atau pengorbanan Yesus lebih daripada waktu Natal. Kenapa? Karena tanpa kematian dan kebangkitan Yesus, kita tidak akan pernah mengalami kemenangan yang sejati. Mari hari ini, saudara, waktu engkau datang, waktu engkau hari ini berkata, Tuhan, aku mau masuk. Saudara diberikan kebebasan untuk masuk. Oleh karena imanmu, oleh karena kepercayaanmu, dan oleh karena darah Yesus yang sudah diberikan buat hidupmu. Dan hari ini saya mau sampaikan apa yang terjadi waktu kita masuk dan kita mengizinkan Yesus sebagai pengantara buat kita semua. Dikatakan firman Tuhan dalam 2 Korintus 5 ayat 21, ya. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu telah menjadi miskin sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Saudara, dulu kita miskin karena apa? Karena dosa. Kita sebenarnya ini maknanya makna rohani ya, bukan makna yang disebut dengan jasmani. Ya, Tuhan tidak anti dengan kaya. Tapi ini maksudnya apa? Miskin rohani, miskin di dalam jiwaninya, miskin dalam kehidupannya. Saudara, apa yang terjadi? Sama seperti saya 36 tahun yang lalu. 36 tahun yang lalu. Pertama kali waktu saya menerima Yesus, saya sungguh menyadari saya begitu miskin di hadapan Tuhan. Miskin dalam hal apa? Miskin dalam kedamaian. Dulu saya adalah orang yang sembahyang yang rajin. Ya, saya nggak perlu sebutkan kepercayaannya, tapi saya sembahyang sungguh-sungguh. Saya mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh.
Tapi saya merasa tidak ada damai. Tidak ada sesuatu yang bisa mengisi penuh dalam hidup saya. Jadi sebenarnya saya miskin secara rohani. Tapi hari ini saya bersyukur. Waktu saya terima Yesus 36 tahun yang lalu, saya percaya Dia yang membuat saya kaya secara rohani. Dan saya berdoa buat semua tubuh Kristus di tempat ini. Saudara pun akan mengalami kekayaan secara rohani. Amin. Kemudian 2 Korintus 8 ayat 9 berkata, inilah pertukaran yang berikutnya lagi. Ya, sama seperti tadi disebut. Ya. 2 Korintus 5 ayat 21, kemudian 2 Korintus 8 ayat 9. Ini adalah hal yang sama, mirip. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Bahwa ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Jadi ini ayat yang sama yang mengingatkan kita kembali. Dan Galatia 3 ayat 13-14 dikatakan apa? Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Kita baca ayat 14. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikannya itu. Saudara, di kayu saliblah kita mengalami apa? Kutuk diganti menjadi berkat Abraham. Kutuk diganti menjadi janji yang diberikan buat kita. Ada warna kuning yang dibuat, yaitu kutuk hukum Taurat. Ada berkat Abraham, yaitu menerima roh yang telah dijanjikan. Wow, luar biasa sekali. Kita hari ini menerima kasih karunia yang luar biasa. Di mana kita menerima pertukaran di kayu salib. Apa berkat Abraham? Masih ingat? Tuhan berjanji bahwa lewat Abraham, keturunannya akan seperti bintang di langit, pasir di laut. Dan bahkan dia akan menjadi berkat kemana-mana, menaklukkan kota-kota musuhnya. Saudara, inilah janji Tuhan buat saudara dan saya. Dan saya mau tutup hari ini dengan prinsip the power of exchange. Kuasa pertukaran terjadi di kayu salib. Lewat Passover, Jumat Agung atau Paskah, kita mengalami dosa ditukar oleh Tuhan di kayu salib bagian tengah menjadi kebenaran. Saudara, hari ini engkau yang mengalami dosa, engkau hidup mengalami persoalan demi persoalan dalam dosa, hari ini kebenaran Tuhan berikan buat hidupmu. Engkau yang mengalami kutuk, Tuhan memberikan berkat buat hidupmu. Engkau yang mengalami kematian secara rohani, hari ini engkau menerima hidup yang kekal. Engkau miskin secara rohani, hari ini engkau menerima kekayaan secara rohani. Engkau mengalami kehinaan, mungkin dihina, tetapi hari ini lewat Paskah engkau menerima kemuliaan. Sakit penyakit engkau alami, tapi Tuhan akan ganti. Maka kita nanti, dan saya yakin tadi kita sudah berdoa, yang kena sakit penyakit, lewat perenungan salib Kristus, lewat perjamuan kudus, bukan perjamuan kudus yang menyembuhkan, bukan, tetapi lewat perenungan waktu kita makan dan minum roti dan anggur, kita tahu bahwa Yesus sudah memikul, dia sudah menanggung, dia sudah merasakan, dialah imam besar yang begitu mengasihi kita. Lewat sakit penyakit, kesehatan akan diberikan buat kehidupanmu. Dan kekalahan akan digantikan dengan kemenangan. Amin. Iblis berusaha mengalahkan kita, tapi iblis sudah dikalahkan. Maka hari ini kita akan menerima kemenangan yang sejati. Kemudian pemberontakan akan diganti dengan ketaatan. Kalau ada orang yang mengalami ya fase-fase kondisi yang ada, saudara mungkin sedang mengalami ya di mana engkau berontak, engkau belum bisa menerima apa yang sedang Tuhan izinkan dalam hidupmu. Saudara, saya cuma mau katakan, manusia nggak bisa menolong, tapi lewat salib Kristus, Dia yang akan memberikan kita roh ketaatan. Saudara yang terikat dengan perzinahan, terikat dengan berbagai ikatan dosa, terikat dengan mabuk, judi, hutang, atau apapun, lewat salib Kristus, engkau akan mengalami kebebasan. Kita berdoa ini terjadi. Dan manusia alamiah akan diganti menjadi manusia supra
alami. Saudara, kemenangan terjadi di waktu Yesus menukar semuanya di kayu salib. Mari hari ini saya mau ajak kita berdoa bersama-sama. Dan kita mau datang kepada Dia. Mari kita alami kemenangan melalui pertukaran yang Yesus lakukan di kayu salib. Saya bersyukur hari ini, saya yakin ada banyak yang menjadi kesaksian dalam kehidupan mereka. Kalau nanti saudara di breakout room, kalau mungkin ada tanya jawab, yang penting adalah saudara, apa yang kau bisa ceritakan? Ya, pertukaran apa yang kau sudah alami? Ya, persoalan apa yang kau sedang hadapi? Percayalah bahwa hari ini Tuhan sudah menukar semuanya dengan kemenangan. Mari kita berdoa bersama-sama. Dan kita kembali kepada screen kita. Bapa di surga, hari ini kami bersyukur oleh karena penebusan Yesus di kayu salib. Engkau adalah imam besar yang turut merasakan kelemahan kami. Yang sudah memikul, menanggung semua sakit penyakit. Engkau sudah menukar semuanya. Dan Engkau menjadi terkutuk untuk setiap kami. Tuhan, kami bersyukur. Seharusnya kami yang dikutuk. Seharusnya kami yang mengalami semua hal tersebut. Tapi Engkau sudah menggantikan semuanya buat setiap kami. Terima kasih Tuhan. Saudara yang terkasih, saya mau ajak kita semua, mari hari ini siapkan hati kita. Dan kita mau datang kepada Dia. Bolehkah kita hari ini, sekalipun di rumahmu masing-masing, Engkau berdoa, Tuhan, kami bersyukur oleh karena imam besar yang sudah menukar semuanya di kayu salib. Di waktu kami mengalami masa-masa yang ada dalam dosa, hidup yang lama. Tapi hari ini kami bersyukur karena Engkau sudah menukar semuanya. Buat saudara yang sakit, hari ini percayalah, Yesus sudah merasakannya. Dia turut memikul dan menanggungnya. Saudara ingat dengan temanmu, keluargamu, orang tua, anakmu, saudaramu yang sakit. Bawa mereka bertemu dengan Tuhan Yesus. Karena Dia adalah yang sungguh sudah merasakan segala sesuatu, menanggung dan memikulnya. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk semua pertukaran yang sudah diberikan di kayu salib. Hari ini kami percaya kami adalah orang-orang yang menang. Lebih dari pemenang, karena kami tahu bahwa semuanya sudah ditukar di kayu salib. Terima kasih Bapa. Berkati Tuhan seluruh tubuh Kristus yang berkumpul lewat online Zoom hari ini. Kami tahu Engkau akan menjamah mereka. Kami tahu Engkau sangat mengasihi mereka. Dan Tuhan, biar kiranya mereka juga mengalami seperti yang disebutkan ayat firman Tuhan tadi. Bahwa kutuk dirubah menjadi berkat. Dan ada berkat Abraham yang diberikan buat setiap kami. Bahwa Engkau berjanji, Engkau Tuhan, ya dan amin. Dalam nama Yesus, kami usir seluruh sakit penyakit. Kami mau katakan, dalam nama Yesus, seluruh sakit penyakit ditukar dengan kesembuhan dan kesehatan dari Tuhan. Tidak ada yang mustahil. Hari ini kami lepaskan kasih karunia itu di dalam nama Yesus. Yang sedang terikat dengan dosa yang sudah sekian lama tidak bisa lepas. Kami berdoa hari ini lewat kayu salib Kristus Yesus, lewat darah anak domba Allah, lewat perenungan kami, bagaimana Engkau sudah mati buat kami. Kami akan mengalami terobosan di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, bangkitkan, teroboskan rohani yang ada, dan terjadi di tengah-tengah tubuh Kristus di tempat ini. Dalam nama Yesus, kami berdoa, dan kami bersyukur. Semua kita yang percaya, sama-sama katakan, amin. Amin.